Jadi itu dia Sanjaya tidak tertarik untuk katakan memerintah di tanah leluhurnya. Dia lebih suka ke dari pergeserannya gitu. Hubungannya seperti itu. Menarik. Apa yang membuat Sanjaya itu lebih tertantang begitu Bang? Membangun sebuah Pasca Waksakerta dia kawin dengan cucu Raja Kalinga. Kalinga kan dibagi dua ya. Itu tetap namanya Kalinga. Kan jadi nikah. Dia menikah dengan cucu Raja Kalinga. Tarusbawa namanya. Tarusbawa ya. Dari mana Bang? Kabar? Baik. Olahraga, luar biasa. Oke. Apa kabar? Baik Bang, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Laki Biasa. Nah, hari ini saya sebenarnya lagi jalan-jalan nih di sebuah taman yang nyaman. Tiba-tiba ketemu salah satu abangku kita ini. Bang Bud, gimana kabar Bang? Baik, alhamdulillah baik terus ya. Aduh, kayaknya habis olahraga. Habis olahraga. 1 jam aja. 1 jam? 1 jam, 5 putaran. Wah. Sama senam yoga sedikit. Kira-kira 10 menit. Udah. Biar enak, biar fresh. Pantas kelihatan seger. Saya tadi dari stasiun jalan. Nih saya kalau ngelihat Bang Bud ini ingat Sanjaya ya. Karena kebetulan saya selalu bawa buku ini nih. Buku Warisan 3 Kerajaan. Nah, ini saya penasaran nih, saya sudah baca sih di beberapa halaman dan ngikutin novel sejarah ini. Nama lengkap beliau Bud Mardono nih, Bang Bud Mardono ya. Bang, sebenarnya apa sih yang membuat tertarik nulis Warisan 3 Kerajaan ini? Banyak kan yang hal isu-isu lain, tapi kok ini setebal ini lagi. Monggo Bang. Ya, nah, kebetulan saya agak lama ya. Semacam riset lah dibilang. Riset tidak resmi, riset pribadi tentang sejarah sejarah kuno Nusantara. Antara itu saya lakukan mungkin hampir lebih dari 10 tahun ya, tapi sambil jalan. 10 tahun? Ya, 11-13 tahun kira-kira. Sambil jalan. Kalau anak udah SD ya? SD. Itu saya simpen aja. Saya nggak khusus sejarah Jawa ya, sejarah Nusantara terutama. Kenapa? Karena saya dulu kerja sebagai di kantor konsultan, ada ahli untuk proyek pemerintah. Saya sering ke daerah-daerah. Dari Sabang sampai Merauke saya udah hampir sampai Papua lah. Aceh sampai Papua saya udah tinggal beberapa provinsi yang nggak pernah saya ikut. Saya sampai di mana ada kerajaan di Sumatera Utara tuh, di Simalungun. Ada 4 kerajaan, kerajaan Purba, kerajaan Ciantar, kerajaan apa ya. Saya datangi tuh istana-istananya juga. Terus di Maluku Utara, Halmahera apa sih? Lolo, Tidore, Ternate, Bacan, saya kunjungi. Saya senang kunjungi itu semua. Nah, saya kalau saya kunjungi, saya juga lihat-lihat, cari referensi buku-buku tentang. Nah, kebetulan ini Jawa, saya paling banyak dapat. Jawa dan terutama tokoh Sanjaya ya. Saya dapat juga cukup banyak bahan tentang Sanjaya. Tahu siapa Sanjaya, siapa kerajaan apa saja. Saya pelajari itu dan saya dapat banyak sekali bahan. Ditambah dengan bahan-bahan dengan kunjungan ke lokasi-lokasi situs-situs sejarah. Saya mau rekonstruksi sejarah sebetulnya. Sebenarnya bentar Bang, sebelum masuk ke situ, kenapa Sanjaya? Nah itu kan ada Raden Wijaya, ada mungkin di Tarumanegara Purnawarman, ya kan? Ya, tapi kenapa Sanjaya? Ya, pertanyaan banyak teman-teman aja. Kenapa nggak Gajah Mada misalnya? Gajah Mada misalnya, Narok, bahkan Erlangga. Itu sudah ada yang nulis. Oh gitu. Sudah ada yang nulis. Tapi kalau Sanjaya nggak, ya ada tapi bukan dalam bentuk novel. Iya.
di naskah Sanskerta itu. Kalau Purnawan juga ada di naskah Sanskerta. Itu saya terus saja ya. Ini saya ingat tokoh ini waktu kita belajar sejarah di SD dan SMP. Saya belajar sejarah SD sampai SMP, SMA udah nggak belajar sejarah karena jurusannya lain. Nama ini menempel terus, dia sebagai pendiri, dulu kita sebut pendiri Kerajaan Mataram. Iya, betul. Tapi kan cuma sampai situ. Sampai di situ, betul. Nah, setelah lulus, setelah jadi sarjana bahkan, saya baca-baca lagi, ketemu banyak bahan lah, dokumen tentang Sanjaya itu. Bukan cuma ketika dia jadi raja, sebelum jadi raja, sebelum dia mendirikan Kerajaan Mataram atau Mendang, bahkan jauh sebelum itu, latar belakang keluarganya, nenek moyangnya. Wah, menarik sekali Bang ya. Nah, bagaimana di buku-buku sejarah kan nggak ditulis. Nggak ditulis. Saya coba rekonstruksi, tapi kan saya bukan sejarawan. Ya. Saya kalau saya harus belajar metodologi sejarah dulu kan. Nah, saya dalam bentuk novel. Oh, menarik. Novel sejarah. Nah, kalau saya ngelihat Bang ya, saya juga kebetulan saya pencinta sejarah juga. Iya. Kalau saya ngelihat tumbuhnya kerajaan Hindu di Indonesia atau Buddha di Indonesia itu dari barat ke timur. Betul, ya betul. Sementara kerajaan Islam dari timur ke barat. Kalau di Jawa ya, dari pergerakannya. Ya. Nah, ini 3 kerajaan, apakah Sanjaya juga nanti juga ada hubungannya dengan Tarumanegara, kemudian bergeser ke tengah, Kalingga, kemudian bergeser ke timur lagi? Cerita ini berawal dari katakan menurunnya atau keruntuhan Tarumanegara. Jadi setelah Tarumanegara selesai lah katakan, raja terakhirnya Linggawarman itu, dan dari naskah yang saya dapatkan, Tarumanegara pecah menjadi 2, kerajaan Sunda dan Galuh. Sanjaya adalah keturunan dari Raja Galuh. Jadi tapi kemudian dalam perjalanannya dia kawin dengan cucu Raja Sunda. Jadi sehingga dia jadi Raja Sunda juga. Dia mewarisi dua kerajaan. Galuh dari ayahnya atau kakeknya, dan Sunda dari hasil perkawinan istrinya. Dari istrinya. Oke. Nah, tapi kemudian dia juga mewarisi dari ibunya, Kerajaan Kalingga ibunya. Di agak ke timur ya. Jadi 3 kerajaan itu. Jadi setelah runtuh Tarumanegara ada 3 kerajaan yang Galuh, Sunda. Kalingga sudah ada sejak zaman Tarumanegara sudah ada. Kan Tarumanegara memang Kalingga sudah ada. Prasasti yang menjelaskan tentang hubungan baik Tarumanegara dengan Kalingga mungkin tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Ada prasasti yang di beberapa penulisan sejarah itu ada prasasti yang bicara tentang raja, salah satu raja Kalingga itu yang mendirikan patung dewa pemujaan yang kemudian melahirkan kerajaan Kanjuruhan, juga melahirkan kerajaan Kanjuruhan di Malang ya. Di Malang. Salah satu rajanya nama stadion ya. Jadi itu bergeser ke timur ya. Nama stadion ya Kanjuruhan. Ya, Kanjuruhan. Stadion. Salah satu raja namanya Gajayana. Nama stadion juga tuh. Nama stadion juga ya. Jadi Stadion Gajayana Kanjuruhan itu ya. Cuma saya nggak ke sana. Saya fokus di peralihan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah saja. Dari Sunda Galuh atau dari Tarumanegara ke Kalingga. Dari Kalingga kan kemudian ada Kerajaan Medang, Kanjuruhan. Saya enggak. Ini cerita lain, cerita buku kedua mungkin. Iya. Apa yang menarik, Bang, dari proses 3 kerajaan ini dengan tokoh utamanya adalah Sanjaya? Novel ini tuh novel sejarah, tapi novel politik juga, tentang politik, tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, kekuasaan dikelola, dan kekuasaan itu digunakan atau diterapkan. Ya. Diperoleh, dikelola, dan diterapkan. Gitu. Itu seperti itu. Jadi ini sebenarnya novel politik dengan setting ada semacam geopolitik ya, kerajaan-kerajaan gitu ya. Yang menarik sebetulnya saya pengen mengatakan bahwa kekuasaan ya tidak selamanya seperti digambarkan oleh ahli-ahli dari Barat ya. Ditandai dengan perebutan kekuasaan yang berdarah. Dan sebagainya. Dalam cerita ini saya ingin tunjukkan juga bahwa di dalam
perkembangan kerajaan di Jawa itu, kekuasaan di Jawa itu ada negosiasi, ada persuasi, ada diplomasi juga di situ. Itu diplomasi yang penting. Meskipun senjata tetap berperan ya. In the last instance memang senjata. Ketika diplomasi tidak berhasil ya senjata yang berperan. Nah itu. Nah di belakang itu ada cerita-cerita tentu dari diplomasi, ada cerita tentang intrik, tentang pengkhianatan, perselingkuhan juga ada di situ karena ini menyangkut keluarga raja ya, dan persahabatan. Ceritanya itu saya. Jadi kalau yang menarik adalah itu, bahwa saya tidak melihat, kan dulu kalau kita mungkin pernah belajar ya di ilmu politik tuh kalau belajar politik Indonesia lama ya, dibilang konsep kekuasaan Jawa tuh betul, konkret, tidak terbagi, kemudian tidak berhubungan dengan moral kalau nggak salah 4 cirinya. Saya tunjukkan dari yang saya baca, kekuasaan di kerajaan di Jawa tidak utuh, tidak terbagi. Dia tidak mutlak juga, ada negosiasi di situ. Terus juga ada power sharing juga ada di situ, tidak terbagi. Tidak selamanya konkret dengan senjata atau dengan kekerasan, tapi dia juga ada kebijaksanaan yang dikelola untuk kemakmuran rakyat juga seperti itu. Bang, bagaimana Sanjaya memulai sebuah pemerintahannya? Nah, dalam bukunya Abang ini kan ada nih beberapa bab-bab yang menarik nih, misalnya Asmara Terlarang. Nah, mungkin ini kita cuplikan dikit-dikit aja sebelum pembeli buku para pencinta buku membeli bukunya dan membaca dengan detail. Gini, bab pertama ini bercerita tentang latar belakang nenek moyang lah keluarga Sanjaya. Jadi bab kedua baru kita masuk ke Sanjaya masa kecil sampai masa remaja. Bab pertama latar belakang dari Tarumanegara, dari Sunda dan Galuh ya. Jadi saya bicara di Galuh, Sundanya terakhir nanti. Galuh itu memang ada persaingan di dalam suksesi ya istilahnya, suksesi itu ada persaingan antara 3 putra raja Galuh, itu Raja Tikandon. Ya karena pertimbangan yang saya kira cukup pertimbangan tertentu ada kan. Mahkota itu diserahkan kepada anak bungsunya. Anak bungsu ya. Dari situ dari situlah konflik dimulai di situ ya. Tentang Asmara Terlarang itu memang ada cerita bahwa si putra mahkota, anak bungsu Maharaja Retikanen itu, putra bungsunya ini siapa? Namanya Mandi Minyak. Oh, Mandi Minyak, bungsu ya. Yang kemudian jadi Raja Galuh itu ya. Kakeknya Sanjaya Mandi Minyak ya. Itu menjalin hubungan yang terlarang lah katakan dengan istri dari kakak iparnya. Jadi kakak iparnya. Kakak iparnya. So di dalam cerita-cerita Sunda namanya itu terkenal ya, disebut Nyai Pohaci, dan di sini nama aslinya Pohabab. Suaminya atau kakaknya Mandi Minyak itu disebut dengan Batara Guru. Itu Batara Guru ya. Jadi resi ya. Iya, resi Batara Guru. Ya resi dia kemudian jadi raja juga, raja daerah ya, di daerah Kuningan. Oh, dikasih kekuasaan juga ya? Kan ada desentralisasi, jadi tidak utuh tuh kan. Oh, tidak utuh, iya. Nah, itu jadi awal dari situ. Iya. Kakeknya, nah dari hubungan gelap itu lahirlah ayahnya Sanjaya. Namanya ada di Prasasti Canggal itu, Sena. Ibunya namanya Sanaha kan, ada juga di Prasasti Canggal. Jadi, Sanaha ini siapa? Sanaha ini putri dari atau cucu Ratu Sima lah. Ya. Cucu Ratu Sima. Putri dari Dewi Parwati. Jadi ceritanya menarik kan dibaca ya. Iya. Nanti untuk lebih lanjut nanti. Ya. Ini cuplikan-cuplikannya aja. Oke. Oh jadi gitu ya. Ada yang agak kontroversial juga, tapi saya kira baca aja. Hubungan dari hubungan apa? Hubungan terlarang itu ya. Terlarang itu ya.
Lahirlah bapaknya Sanjaya, Sena. Yang menikah dengan ibunya Sanjaya, Sanaha namanya. Cucu dari Ratu Sima, anak dari Dewi Parwati. Nah, Dewi Parwati ini kebetulan juga istri dari Mandi Minyak itu. Jadi Dewi Parwati istri dari Mandi Minyak, berarti dari sebenarnya ibu angkatnya Sanjaya. Adik kakak sebetulnya, cuman beda ibu. Siapa yang adik kakak? Sena dengan Sanahai. Oh, cuman beda ibu. Tapi itu nanti baca aja dulu. Iya. Banyak sekali ya. Ada intrik, ada itu sebetulnya, ada cerita apa? Ya semacam cerita di balik. Ceritanya sih berjalan seperti biasa ya. Mereka rahasia gitu. Luar biasa ya. Dari situ. Cuman kemudian kan kekuasaan dari kakek Sanjaya, Mandi Minyak itu diserahkan kepada Sena. Nah dari sini kakak iparnya Mandi Minyak itu yang sebelumnya tidak suka dengan kekuasaan dengan pengangkatan Mandi Minyak, adiknya itu. Ini kakak yang pertama? Iya, kakak yang pertama. Kakak yang pertama siapa namanya? Namanya sih dikenal dengan nama Sempak Wajah ya. Oh, Sempak Wajah. Jadi sempaknya artinya sempak wajah itu gigi yang ompong. Oh, gigi yang ompong. Kalau bahasa Sunda itu bisa sempak wajah. Iya. Sunda kuno ya. Iya, Sunda kuno. Iya. Itu gigi yang ompong. Nah, ketika Sena jadi raja, di situ dia mulai bermanuver, mendorong putranya supaya merebut kekuasaan. Merebut kekuasaannya Sena. Anaknya siapa namanya, Bang? Namanya Purbasora. Jadi Sempak apa? Anak Sempak Wajah. Sama-sama jadi sama-sama cucu ini juga ya, sama cucu Maharaja Bertikandayun. Jadi terbelakang itu. Kalah ya, konflik, kemudian kekuasaan bisa direbut, tahta bisa direbut oleh Sena kalah ya. Sena kalah. Dia mengungsi ke Jawa Tengah. Oh, bergeser ke tengah. Cerita, situ dimulai cerita tentang Sanjaya masa kecil, kemudian cerita tentang warisan kerajaan Kalingga di Jawa Tengah ya. Kalingga. Di Jawa Barat tetap ada. Jadi Sunda, Galuh, Kalingga tetap ada nih semuanya. Ya. Di akhir cerita ada upaya untuk mengambil kembali kan kerajaan Galuh Sanjaya. Saya mengambil. Siapa? Sena apa Sanjaya? Sanjaya. Sena tidak berperan lagi. Ada ini tiga bagian ya. Tiga bagian. Ini tadi kan bicara latar belakang. Bagian kedua sebetulnya tentang Sanaha ya, tentang ibunya. Bagaimana dia menegakkan kerajaan yang diwariskan dari Ratu Sima ya. Ratu Sima ke anaknya Dewi Parwati gitu dia. Dan dia bagaimana mengalami banyak tekanan, bahkan juga peperangan, perebutan wilayah dan sebagainya. Yang saya dapatkan dari sumber-sumbernya dari ya banyak cerita lisan juga sih. Iya. Menarik sekali nih, Bang. Begitu. Nah, orang kita di SD saya termasuk mungkin mengetahui Sanjaya itu tidak berasal dari Sunda ya. Kita di SD itu. Kita taunya dia adalah salah satu dinasti yang besar di Mataram. Yang pendiri dinasti Sanjaya. Nah, gimana caranya dalam buku ini diceritakan nggak, Bang? Gimana caranya Sanjaya memanage kerajaan-kerajaan yang tadinya Kalingga, Galuh, Sunda, kemudian dia bisa menjadi pendiri kerajaan Mataram? Ini menariknya di situ ya. Jadi Sanjaya dia mewarisi 3 tahta katakan. Tapi dia tidak tertarik untuk memerintah semuanya. Oh gitu? Ya. Luar biasa ya. Dia menjadi Raja Sunda misalkan, bersedia dia angkat jadi putra mahkota, jadi pangeran. Merinding saya. Kemudian jadi raja di Sunda, untuk menjalankan misinya merebut kembali tahta kerajaan Galuh yang direbut oleh Purbasora pamannya itu. Tapi dia juga tidak berminat untuk berkuasa terus di Galuh itu. Nah, dia serahkan kepada putranya.
Tadinya bahkan dia mau serahkan kepada saudara kepada pamannya satu lagi, yang nomor 2. yang nomor 2 itu, tapi karena kakeknya tuh Sempak Wajah tidak bersedia lah katakan, tidak mau jadi taklukan anak-anak. Di situ ada dinamika lagi. Ada lagi dinamika menariknya dia. Tadi Galuh di Sunda dia juga tidak tertarik. Artinya dia melakukan penaklukan ya. Iya, dia melakukan penaklukan di Sunda, dia melakukan penaklukan di Galuh bukan untuk merebut kekuasaan. Bukan berkuasa di sana. Tetapi hanya ingin membuktikan atau apa? Bisa dibilang membuktikan atau dikatakan ya meluruskan hak waris lah katanya. Hak waris. Yang itu seperti apa? Luar biasa. Dan hanya 7 tahun gitu. Mungkin enggak 15 tahun lah gitu. Setelah itu dia pikirannya adalah ke Mataram. Bergeser ke timur. Iya, ke timur. Jadi dia kembalilah ke timur ya, ke Mataram. Cikal bakal Mataram ini dari mana sebenarnya? Dari Kalingga, kan dari Kalingga. Oh, dari Kalingga. Ya, Kalingga dari Ratu Sima, mewariskan kepada putrinya Dewi Parti mewariskan kepada putrinya juga Sanaha yang menikah dengan bapak ibunya Sanjaya. Kemudian dari Sanaha diwariskan kepada, itu ada di prosesi tanggal tuh. Sanjaya menerima warisan tahta itu tidak dari Sena, tapi dari ibunya. Gitu. Oh, karena memang berdua ya. Iya, karena kan memang Sena kan di Galuh kan. Nggak, dia sempat kembali memang. Oh, ya memang di Galuh ya. Mungkin kalau terakhirnya di Galuh kan. Di Galuh. Ya, setelah dia itu yang pemerintah memang Sanaha, ibunya memerintah. Oh, ibunya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, proses perubahannya gimana, Bang? Dari Kalingga jadi Mataram itu gimana ceritanya perubahan? Kan kalau misalnya Majapahit dari Singasari kan, konflik kan, kemudian bergeser. Kayak gini, Kalingga kan setelah Ratu Sima meninggal ya, diserahkan kepada putrinya dari Parti. Tapi sebenarnya menurut naskah Wangsakerta itu dibagi 2. Wangsakerta. Dari naskah yang saya gunakan itu dibagi 2. Ada namanya kerajaan Kalingga di bumi Mataram, ada Kalingga di barat ya. Kalingga di bumi Sambara. Sambara itu di timur. Mungkin terakhir ada di prasasti Kayumungan istilah bumi Sambara yang diinterpretasikan sebagai Borobudur oleh Kaspari, tapi sebetulnya ini tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Bumi Sambara ada dikitabkan dia. Kitab-kitab sebelumnya, kitab Buddhis ya, Gandia Wuha dan sebagainya, itu ada istilah mungkin diambil dari situ. Nah, jadi timur dan barat dibagi 2. Nah, yang barat ini disebut bumi Mataram. Bumi Mataram. Barat. Dari situ kerajaan dari mana, Bang? Baratnya dari mana? Dari Sungai Progo. Progo sampai ke sungai di bawah sungai Serayu ya. Serayu sana sudah Galuh tuh. Sudah Galuh. Jadi dari Sungai Progo ke timur itu bumi Sambara. Bumi Sambara. Sungai Progo. Batasnya ya. Berarti Sambara sama Mataram. Sama Mataram. Ya, Mataram itu sekitar dari Sungai Progo ke barat lah ya. Itu bumi Mataram. Nah, istilah Mataram di situ sebenarnya Kalingga di bumi Mataram. Nah, oleh Sanjaya dia mendirikan kerajaan baru di sebuah dekat-dekat hutan atau pohon medang itu, makanya medang di bumi Mataram. Itu ada di prasasti sudahnya medang di bumi Mataram.